Oke, selamat ketemu lagi untuk materi pada kesempatan ini adalah tentang money market atau pasar uang. Semoga saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat. Oke, pasar uang. Jadi dalam financial market ada capital market dan satunya ada money market. Perbedaannya adalah ketika kita bicara money market, komoditi yang diperdakan adalah komoditi yang sifatnya jangka pendek, di mana saya ingatkan kembali jangka pendek dalam terminologi keuangan adalah umurnya kurang dari 1 tahun, ya, jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, pasar uang itu adalah suatu pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana yang sifatnya jangka pendek. Dengan kata lain, adalah suatu wadah atau tempat pertemuan antara pemilik dana, funders, dengan calon konsumen, customer, baik bertemu langsung maupun melalui perantara broker atas transaksi permintaan atau penawaran demand dan supply terhadap sejumlah dana yang atau surat-surat berharga jangka pendek yang umumnya di bawah 270 hari. Ini hari kerja maksudnya. Kemudian pasar yang memperjualbelikan surat berharga yang jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih daripada 1 tahun. Itu kesimpulannya. Fungsinya apa? Kenapa harus ada pasar uang? Salah satu fungsi adalah untuk menyediakan sumber biaya modal kerja atau investasi yang jangka pendek bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan ekspansi usaha. Kemudian sebagai fasilitator dan mediator para investor dari luar negeri maupun dalam negeri juga yang ingin berinvestasi menyalurkan pinjaman jangka pendek kepada pengusaha di Indonesia. Kemudian sebagai mediator atau menghimpun dana masyarakat dalam bentuk transaksi perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah menawarkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang SBPU. Jangan terbalik, jangan SPBU. Surat berharga pasar uang. Kemudian karakteristiknya seperti apa sih karakternya? Semua pemain dalam pasar uang tentunya adalah profit oriented atau berorientasi pada laba, namanya pedagang, investor. Kemudian menekankan pada kredit yang sifatnya short term, jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Kemudian pasar uang bersifat abstrak, tidak ada tempat khusus untuk pedagangnya seperti pasar modal atau pasar barang. Kemudian transaksinya bisa melalui OTC atau over the counter, ya, dilakukan oleh setiap peserta melalui desk atau di link room masing-masing pelaku pasar. Kemudian karakteristik berikutnya adalah transaksi pasar uang bagi bank dilakukan oleh pejabat yang diberi kuasa yang disebut dengan dealer atau dealer money market. Kemudian instrumen pasar uang mudah untuk diperdagangkan kembali karena sifatnya yang liquid, jangka pendek. Kemudian liquid, mudah untuk dicairkan karena jangka waktunya kurang dari 1 tahun, sehingga jangka waktunya pendek. Instrumennya apa di pasar uang yang diperdagangkan? Pertama adalah surat berharga pasar uang atau SBPU. Ya. Surat berharga yang dibelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditujukan dan ditunjuk oleh Bank Indonesia. Kemudian ada SBI, surat sertifikat Bank Indonesia, surat berharga bentuk utang jangka pendek yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. SBI ini biasanya adalah hutang dari pemerintah gitu ya, SBI. Nanti pembayarannya diskonnya di depan, jadi bunganya dibayar di depan gitu. Jadi kalau jual harganya harganya sebesar 100 juta, karena minimal 100 juta gitu, kita beli 100 juta dengan tingkat bunga diskon itu berapa, maka kita bayar pertama ke Bank Indonesia ketika beli itu adalah sebesarnya 100 juta ke orang bunga. Pada saat jatuh tempo kita akan dapatkan secara penuh 100 juta itu. Kemudian sertifikat deposito atau instrumen keuangan yang diberikan oleh bank atas simpanan nasabahnya dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Kemudian promissory notes, suatu pernyataan kesanggupan bayar atas transaksi hutang jangka pendek antar kreditur dengan debitur. Kemudian berikutnya adalah treasury bill, surat hutang yang diterbitkan oleh negara di mana jangka waktunya di bawah 1 tahun. Kemudian bankers acceptance,
Instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang yang digunakan sebagai transaksi falas atau valuta asing. Kemudian berikutnya instrumennya adalah commercial paper, instrumen hutang yang diterbitkan oleh perusahaan pada investor dengan tanpa jaminan kolateral untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Dan terakhir ada call money, instrumen yang dipergunakan pada kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah dana antar bank untuk periode waktu yang pendek. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah bagi pihak yang kelebihan dana, pasar uang itu dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang sifatnya ide nganggur ya. Tapi jangka pendek, cuma jangka pendek. Jadi dana yang sifatnya jangka pendek di orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang dananya nganggur, tapi sifat dana itu jangka pendek, maka bisa dimanfaatkan untuk memulai keuntungan dengan membeli di pasar uang, bermain di pasar uang. Kemudian terpenuhnya kebutuhan jangka pendek bagi perusahaan atau lembaga keuangan dan pemerintah dari overnight sampai dengan tempo 1 tahun. Ya. Jadi kalau suatu lembaga atau bank kekurangan dana itu bisa pinjam dari sini, jangka waktunya pendek. Kemudian bagi bank, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada bank sentral, Bank Indonesia tidak negatif akibat kegiatan clearing. Jadi kalau clearing itu suatu bank bisa dananya bisa negatif, nggak ada masalah, tapi dihindari dengan cara meminjam di pasar uang. Kemudian risikonya apa yang muncul? Namanya kita berinvestasi, walaupun itu sifatnya jangka pendek, pasti ada risiko yang dihadapi. Pertama adalah interest rate atau risiko pasar, risiko bunganya. Bunganya tentunya seperti apa? Tinggi atau rendah? Itu kita harus melihat tingkat suku bunga yang terjadi. Kemudian risiko investasi, kemudian risiko gagal bayar, kemudian risiko inflasi. Berarti kita harus melihat, mempertimbangkan apakah tingkat suku bunga dengan inflasinya tinggi mana. Kemudian namanya kita punya dana, kita punya pilihan kita menempatkan dana. Bagaimana kita menempatkan dana adalah bagaimana menghasilkan satu return yang lebih tinggi ya, tentunya dengan tingkat risiko yang bisa ditoleransinya. Kemudian risiko valuta asing artinya adalah perubahan kurs, itu juga harus kita perhitungkan. Apakah kita membeli di pasar uang atau kita membeli dalam bentuk mata uang asing, itu kita pertimbangkan. Dalam artian apakah mata uang yang kita lakukan itu depresiasi atau terjadi apresiasi. Kemudian risiko politik. Dan terakhir adalah ini antara perbedaan pasar uang dan pasar modal ya. Instrumen pasar uang diperoleh waktunya. Ini pertama adalah jangka waktunya, kemudian kedua adalah produknya. Kalau jangka waktunya adalah sifatnya panjang dan pendek, kalau pasar modal lebih daripada setahun, kalau pasar uang kurang dari 1 tahun. Kemudian produknya, kalau di pasar modal itu ada saham, ada obligasi, ada reksadana gitu. Sedangkan di pasar uang adalah tidak ada SPI, SPBU, call deposit dan seterusnya. Kemudian otoritasnya, pasar uang itu otoritasnya Bank Indonesia, sedangkan di pasar modal itu ada Bapepam. Kemudian proses seluruh transaksi uang ada di bank, sedang di pasar modal di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan sekuritas. Dan terakhir, risiko dan earning pasar uang itu lebih kecil karena lebih stabil. Sementara pasar modal itu risikonya lebih tinggi karena juga jangka panjang, kemudian return yang diperoleh juga bisa lebih tinggi. Itu saya pikir tentang pasar uang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.